Mungkin ada yang merasa aneh bahwa Su Keung He sebetulnya adalah perempuan. Tapi di dalam episode-episode yang telah tayang, jelas-jelas bahwa Su Keung He adalah lelaki. Bagaimana dia bisa menjadi perempuan? Kalau tidak salah, mungkin sekitar antara episode 160-an akan terjawab semua. Karena dilihat dari episode sekarang, masih lumayan jauh ke sana alur ceritanya. Oke, saya akan menjelaskan siapa sebetulnya Su Keung He secara detail. Su Keung He adalah putri Bibidong, meskipun putrinya Bibidong tak pernah menyukainya. Karena Bibidong tak pernah menginginkan seorang putri. Ya, Su Keung He lahir dengan nama asli Qian Renshu. Lahir dari rahim Bibidong, tapi hamilnya Bibidong bukan secara suka, melainkan secara paksa diperkosa oleh Paus Agung Spirit Hall sebelumnya, yaitu Qian Xuanji. Dan dia menjaga Bibidong agar tidak bertindak bodoh sampai melahirkan di Spirit Hall di ruangan yang gelap. Tujuan Qian Xuanji memperkosa Bibidong agar Bibidong tidak bisa pergi meninggalkan Spirit Hall dan tidak bisa lagi bersama Xiaogeng. Inilah alasan kenapa Bibidong tidak pernah menyukai Qian Renshu. Dan ini pula alasan Bibidong memutuskan hubungannya dengan Xiaogeng, dikarenakan dia tidak suci lagi. Bibidong tidak mau mengotori tubuh Xiaogeng. Bahkan, Qian Renshu hanya memanggil Bibidong sebagai kakak, bukan sebagai ibu. Baru setelah Bibidong sekarat dan menceritakan kisah tragisnya, barulah Qian Renshu mau memanggilnya ibu, karena dia tidak menyangka bahwa kisah Bibidong begitu tragis. Setelah kelahiran Qian Renshu, kakeknya Qian Dolo, yaitu Judul Dolo level 99, merawatnya dan mengajari Qian Renshu teknik penyamaran. Di saat yang sama, pangeran kedua Tiandou pernah hilang entah kemana. Akhirnya setelah 10 tahun berlalu, pangeran kedua ini kembali lagi ke kerajaan. Hilangnya pangeran kedua Tiandou tentu ulah Spirit Hall. Setelah mereka membunuh pangeran kedua Tiandou yang asli, akhirnya digantikan oleh Qian Renshu dengan teknik penyamaran yang sama persis seperti pangeran Tiandou yang hilang. Maka Qian Renshu menjadi Su Keung He atau pangeran kedua Tiandou. Tujuan utama Spirit Hall mengirim Qian Renshu menjadi pangeran kedua kerajaan Tiandou tentu salah satu cara mereka untuk menguasai kerajaan. Dan dalam episode sebelumnya, Kaisar Kerajaan Tiandou Shuye sudah diracuni oleh Qian Renshu dan berharap Kaisar Kerajaan mati dan dia bisa menjadi pangeran mahkota atau pewaris tahta kerajaan. Setelah kerajaan Tiandou mereka kuasai, maka mudah bagi Spirit Hall untuk menguasai benua Dolo. Namun penyamaran Qian Renshu akhirnya terungkap setelah Tang San, Yang Wudi, dan si monster tua aneh masuk ke dalam kerajaan untuk mencoba menetralisir racun yang makin parah dan menggerogoti Kaisar Shuye, sekaligus untuk menyelamatkan nyawanya. Pada awalnya mereka tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga istana kamar Kaisar Shuye, meskipun si monster tua aneh mempunyai token VIP. Tapi setelah Tang San mengeluarkan token yang pernah dikasih Qian Renshu kepadanya, akhirnya mereka bertiga bisa masuk ke dalam kamar Kaisar. Disitulah mereka bertemu dengan Qian Renshu yang telah berjaga-jaga, karena dia tahu bahwa Tang San akan datang, dikarenakan si monster tua aneh sangat dekat dengan Tang San. Jadi Tang Yin sebenarnya adalah Tang San. Saya tidak pernah membayangkan bahwa penampilan dan temperamenmu berubah. Qian Renshu membawa 2 orang Judul Dolo, salah satunya pernah ikut menghancurkan sekte 7 bun harta karun, Snake Lens Dolo, dan satunya lagi ikan landak Dolo, perlahan berjalan menuju ke arah mereka. Setelah pembicaraan yang alot antara Tang San dan Su Keung He, utamanya yang memojokkan Su Keung He demi tahta rela meracuni ayahnya sendiri, akhirnya Su Keung He tidak tahan lagi dan menyuruh 2 Dolo yang dia bawa untuk menyerang Tang San, Duguwo, dan Yang Wudi. Pertempuran pun terjadi saling menyerang. Sementara Su Keung He mundur untuk menonton. Dalam pikirannya, dengan membawa 2 level Dolo itu sudah cukup untuk menekan Tang San, Duguwo, dan Yang Wudi. Tapi dengan adanya Wudi di samping Tang San, pertempuran ini akhirnya memukul mundur 2 level Dolo yang dibawa Su Keung He, dan dia pun menghentikannya.
Tangsan, kamu sudah memberi aku kejutan lagi. Kamu selalu dapat menciptakan keajaiban. Namun, apakah kamu yakin bisa lari dari istana kerajaan? Bukankah lebih baik bagi kita untuk membahas beberapa persyaratan? Bersumpah setia padaku dan bantu aku mencapai tujuanku. Aku akan mengikutimu dengan kondisi dua syarat. Pertama, bunuh semua orang yang mengelilingi Xiao di Stardew Great Forest, termasuk Gustolo dan Chrysanthem-Dolo. Tangsan, jika kamu tidak senang dengan aku meracuni ayahku, itu tidak masalah, meskipun saya mengutamakan tujuan saya. Saya masih tidak akan sejauh itu. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Nama asli saya bukanlah Shu Qinghe. Saya juga bukan putra Shuye. Faktanya, ayahmu adalah musuhku sejak dia membunuh ayahku yang sebenarnya. Aku bahkan bisa memaafkan dendam semacam ini. Jadi jangan bilang ini tidak membuktikan ketulusanku. Jadi kamu anak Paus Agung Spirit Hall sebelumnya? Tangsan, aku sudah menghilangkan semua keraguan di hatimu. Jadi katakan padaku syarat yang kedua. Aku pikir, apakah The Spirit Hall atau Heavendale Emperor, statusku akan cukup untuk mencapai keinginanmu. Syarat pertama untuk membalas dendam Xiao, dan yang kedua, untuk membalas dendam orang tuaku. Ibuku meninggal karena menyelamatkan ayahku, dan ayahku juga diasingkan oleh keluarganya disebabkan oleh Spirit Hall, dan menghabiskan seluruh hidupnya dalam kesedihan karena kehilangan ibuku. Selama kamu bisa memenuhi syarat ini, saya akan mengikutimu. Setelah mendengar kata-kata Tangsan, wajah Shu Qinghe menjadi abu-abu seperti besi. Jika syarat pertama Tangsan bisa disebut dapat dicapai, maka syarat kedua tidak mungkin. Untuk membalas dendam orang tuanya sama saja menghancurkan seluruh Spirit Hall. Tentu Shu Qinghe tidak akan melakukannya. Apakah kamu mengolok-olokku? Tinju Shu Qinghe sudah mengencang tanpa sadar. Aku hanya menyatakan fakta. Sayangnya itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin aku bisa berkompromi denganmu? Spirit Hall adalah musuh seumur hidupku. Giok yang pecah lebih baik daripada genteng tanah liat yang utuh. Di sisi Tangsan, apakah itu Dugubo atau yang Moody, keduanya meningkatkan momentum mereka dengan keras. Dan pada saat yang sama, di belakang punggung Tangsan, muncul 8 tombak laba-laba dengan cahaya berdarah ganas sudah meledak dari tubuhnya. Bertarung sampai mati. Karena kemarahan, pembuluh darah biru di leher Shu Qinghe berdenyut dengan hebat. Setetes cahaya muncul dari tubuhnya dengan tiba-tiba. Cahaya keemasan murni langsung menyebar dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Cincin roh muncul di tubuhnya satu demi satu. 2 kuning, 2 ungu, 3 hitam. Total 7 cincin roh. Dan kemudian kepalanya juga dikelilingi oleh lapisan cahaya keemasan murni. Ketika pakaian di belakang punggungnya retak, 2 pasang sayap putih membuka dari punggungnya. Ya, dia bukan lagi Shu Qinghe yang mempunyai roh angsa dan mempunyai 5 cincin roh, tapi dia adalah Qian Renshu. Dengan penampilan aslinya sudah berubah menjadi wanita yang cantik dengan roh serapin. Roh legendaris, roh terkuat, sama dengan roh ayahnya Qian Xuanji. Bahkan Tangsan sempat kaget melihat Qian Renshu dan berpikir generasi emas terkuat sebetulnya adalah Qian Renshu. Tangsan, kamu akan membayar apa yang telah kamu katakan. Kamu harus tahu, dengan mengetahui rahasiaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekali lagi, saya akan memberimu kesempatan terakhir. Bersumpah setia atau dihancurkan. 8 tombak laba-laba di belakang punggung Tangsan terangkat dan membuatnya memandang Shu Qinghe secara horizontal. Aku juga menjawabmu lagi. Pertarungan. Oke, jika kamu penasaran pertarungan seperti apa yang akan terjadi, mungkin saya akan buat part yang kedua. Atau kamu tidak sabaran, kamu bisa baca novelnya di chapter 192.